Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's life? Okay, great. I'm fine too, thank you. Before we start our class today, let's open by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, great. Okay, I will check your attendance list first. Abdullah. Okay. Harisul Falah. Okay. Inayatun Muawanah. Ya. Zuli Ari Mulyanto. Okay. Dery Maulid dan Azizi. Absent? Why? Getting sick? Oh, yeah. Get well soon for Dery. Last meeting, we learn about, ada yang ingat? Ayo coba. Pertemuan terakhir kemarin kita belajar tentang, betul sekali, kita belajar tentang adjektif. Apa itu adjektif? Abdullah coba, apa itu adjektif? Kata sifat. Oke, benar. Kata sifat. Jadi, pertemuan kemarin kita itu belajar tentang kata sifat. Nah, kalau kita sudah belajar tentang adjektif atau kata sifat, berarti sudah tahu dong. Adjektif itu contohnya kayak apa aja? Pasti banyak sekali. Nah, coba sebutin 5 kata sifat Harisul Falah. Beautiful, handsome, crazy, okay, diligent, smart, yes, good. Inayatun Muawanah, mention 5 adjectives. Beautiful, sudah tadi beautiful sudah. Oh, ugly, okay. Terus poor, miskin. Terus rich, ya. Lalu ayo kurang 2, baru 3 ini. Ayo kurang 2 lagi. Wonderful. Oke, wonderful. Selanjutnya terakhir pretty. Oke, pretty. In this occasion, I'm gonna show you some pictures. Nah, the first pictures. Ada yang tahu? What's the name of this picture? Coba ayo, tahu dong. Ya, Ari, apa ini namanya? Taj Mahal. Adanya di India. Okay, next. The second pictures. Ayo, ada yang tahu? Oke, Abdullah, ini apa namanya? Menara Miring bisa. Di mana ini? Di Itali, benar. Terus the next picture. Ada yang tahu? Oke, Inayatun. Ini gambar apa? Kolosium Roma. Adanya di Roma. Iya, bentar. Terus selanjutnya. Nah, ini apa? Gambar apa namanya? Piramid. Oke, patung Sphinx. Adanya di mana? Di Mesir. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Miss Wulan tunjukkan kepada kalian semua, yang sudah kalian tebak, namanya bangunan apa, itu tempatnya di mana. Nah, kira-kira ada gambaran tidak? Hari ini kita itu belajar apa sih? Kok dikasih lihat Miss Wulan ada menara Miring Pisa, ada Taj Mahal, ada Kolosium, ada patung Sphinx tadi. Ayo coba, kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Nah, benar sekali, hari ini kita mau belajar descriptive text. Nah, ngomong-ngomong tentang descriptive text, tadi kan sudah ada yang bisa nebak. Kita hari ini mau belajar descriptive text, Miss, gitu kan? Nah, sekarang nih ada tebak-tebakan lagi. Ada yang tahu nggak definisi dari descriptive text sendiri itu apa? Sudah ada yang tahu belum? What is the definition of descriptive text?
A descriptive text describes a particular thing, person, or place. Jadi, descriptive text itu teks yang mendeskripsikan tentang barang, tempat, ataupun orang. Jadi, contoh tadi, soal Taj Mahal tadi yang kita deskripsikan, berarti Taj Mahalnya gimana sih? Taj Mahal itu wah luas sekali, sangat sangat mengagumkan gitu arsitekturnya. Oke, gimana? Do you get it? Understand? Kalau sudah paham, langsung Miss Mulan lanjutkan ke social function. Any question? Raise your hand if you are any question. No? Lanjut? Bisa lanjut ya? Lanjutin Miss Mulan ya? Oke. Lanjut ke social function-nya. Jadi fungsi dari teks deskriptif itu apa? Describing or presenting information about a particular place and a historical building. Jadi mendeskripsikan subjek tertentu. Bisa orang tadi, bisa orang, bisa tempat, bisa barang. Nah, kalau kita talk about describing a place, itu termasuk juga sejarah berdirinya bangunan tersebut. Mengenai social function, ada yang ditanyakan sebelum Miss Mulan lanjutin. Paham ya? Cukup memahamkan ya penjelasannya Miss Mulan ya? Oke. Lanjut kita ke generic structure. Generic structure itu ciri-ciri dari teks deskriptif. Nah, yang pertama ada identification, yang kedua ada description. Nah, identification itu apa sih? Opening statement to introduce the subject. Jadi kalimat pembuka untuk memperkenalkan subjek yang akan dideskripsikan. Misal kita ambil contoh, kita mendeskripsikan Candi Borobudur. Nah, kita jelaskan yang pertama, paragraf pertama itu menjelaskan tentang Borobudur secara umum. Nah, Borobudur itu terletak di kota ini yang luasnya ini seperti itu. Jadi itu informasi yang masih umum. Terus paragraf selanjutnya description, supporting paragraph that describes the subject. Jadi paragraf pendukung yang menjelaskan mengenai identification tadi. Jadi setelah dijelaskan secara umum, kemudian dijelaskan secara lebih rinci lagi dengan paragraf description, lebih rinci, lebih khusus. Do you get it? Paham? So far so good. Paham ya mengenai generic structure-nya ya? Kalau sudah paham, Isulan lanjutin ke language feature-nya. Ada yang ditanyakan? Raise your hand. No? Oke, next. Kita belajar tentang language feature. Nah, language feature itu apa sih? Tata bahasa. Tata bahasa dari descriptive text itu sendiri. Jadi, language feature yang pertama ada vocabulary words related to ecotourism, destination, and historical building, such as destination, establish, impressive, etc. Jadi, kata-kata yang ada di dalam descriptive text itu menjelaskan tentang yang dideskripsikan. Misal menjelaskan mengenai pantai Bandengan gitu ya. Kita ya pantai Bandengan, terus keindahan yang ada di sana itu seperti apa. Selanjutnya ada grammar. Noun phrase such as beautiful bird, unique monkey. Jadi grammar yang ada di descriptive text itu ada jenisnya noun phrase. Noun phrase itu misal contoh, pemandangan yang indah di pantai Bandengan. Nah, pemandangan yang indah apa bahasa Inggrisnya? Beautiful view. Jadi itulah yang namanya noun phrase. Noun phrase gampangnya gini ya.
kata benda yang diikuti dengan sifatnya. Pantai yang indah. Terus misal sunrise yang sangat menakjubkan, seperti itu. Selanjutnya ada specific participant. Has a certain object, is not common and unique, only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, etc. Jadi yang kita jelaskan itu, kita deskripsikan harus sesuatu yang spesifik. Nggak boleh secara umum menjelaskan pantai. Nggak tahu pantai yang mana dijelaskan. Nah, itu tidak boleh. Descriptive text itu particular place, thing, or person. Jadi kalau kita mau menjelaskan pantai, ya pantai yang mana dulu yang kamu pilih buat kamu deskripsikan. Ambil contoh pantai Bandengan aja deh, atau pantai sana di Jogja banyak kayak gitu. Tapi harus yang spesifik. Kalau ambil contoh gunung, ya gitu harus spesifik. Gunung Merbabu misal, Gunung Merapi, Gunung Bromo. Jadi harus spesifik, nggak boleh gunung di Indonesia, nggak boleh. The last language feature, the use of simple present tense. Jadi tenses yang digunakan di descriptive text itu simple present tense, karena di situ menjelaskan tentang sebuah kebenaran umum, kebenaran objek yang sedang dideskripsikan. Nah, language feature sudah paham semuanya? Paham ya? Any question? Okay, now. And now I'm gonna divide you into 5 groups, and each group consists of 3 students. Ya, pilih sendiri aja kelompoknya. Jadi ada 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, segera. Nah, setelah menemukan kelompoknya masing-masing, Miss Wulan akan bagikan beberapa contoh dari descriptive text yang ada di lembaran ini. Nanti setiap kelompok tugasnya cari generic structure-nya, terus language feature-nya, terus kalau ada kata sifat langsung digarisbawahi sebanyak mungkin. Non phrase-nya juga tadi, pokoknya yang ada di keterangan Miss Wulan tadi semuanya langsung dituliskan saja di kertasnya. Boleh di sini, boleh juga ditulis lagi di baliknya. Paham ya? Oke, sorry, time is up. Dibuat PR aja ya. Tetap berkelompok. Buat yang rumahnya berdekatan. Tapi yang rumahnya berjauhan, nanti setelah sekolah tinggal sebentar dulu di kelas ngerjain tugas dari Miss Wulan, baru boleh pulang. Nah, besok nanti pas pelajarannya Miss Wulan bakalan suruh maju per kelompoknya. Okay, that's all from me. Thank you so much for your nice attention. Let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.